Shalom, salam unggul. Para hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara Paskah Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin tahun 2021. Yang kami hormati Bapak Yusep Espak selaku Pembimas Kristen Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Bapak Pendeta Joni Kilapong MPD CBC CLS selaku mentor Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Yang kami hormati Ketua Pembina sekaligus Founder Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, Bapak Pendeta Dr. Christianus Predi SE MTH. Yang kami hormati selaku pengawas Yayasan Anugerah Unggul Lestari, Ibu Pendeta Setiawati Suyapno STH. Yang kami hormati Ketua Yayasan Anugerah Unggul Lestari, Bapak Pendeta Akela Epudi SH. Yang kami hormati para pimpinan sekolah, mentor, dan seluruh karyawan Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua menti di tingkat PGTK, SDTK, dan SMPTK Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, dan para menti yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah dan kasih-Nya untuk kita semua. Hingga sampai pada saat ini kita masih bisa bertemu dan bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita masih bisa merayakan Paskah walaupun kita rayakan secara online. Saya percaya kita tidak akan mengurangi sukacita dan kami ucapkan terima kasih atas peran serta orang tua, para menti dan seluruh mentor yang sudah mendukung dan membantu terlaksananya acara ini pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia Paskah Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin dan seluruh mentor mengucapkan selamat Paskah tahun 2021, selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam unggul. Para hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam perayaan Paskah Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin tahun 2021 dengan tema Jangan Takut. Yang kami hormati Bapak Yusep Espak selaku Pembinas Kristen Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Bapak Pendeta Joni Kilapong MPD CBC CLS selaku mentor Sekolah Generasi Unggul Banjarmasin. Yang kami hormati Ketua Pembina sekaligus Founder Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, Bapak Pendeta Dr. Christianus Predi SE MTH. Yang kami hormati selaku pengawas Yayasan Anugerah Unggul Lestari, Ibu Pendeta Setiawati Suyapno STH. Yang kami hormati Ketua Yayasan Anugerah Unggul Lestari, Bapak Pendeta Akela Epudi SH. Yang kami hormati para pimpinan sekolah, mentor, dan seluruh karyawan Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua menti di tingkat PGTK, SDTK, dan SMPTK Generasi Unggul Banjarmasin, dan para menti yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan anugerah-Nya sampai dengan hari ini, Sabtu 10 April 2021, kita sekalian masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyaksikan acara Paskah bersama ini melalui live streaming YouTube. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, ibadah perayaan Paskah akan dimulai. Mari kita sungguh-sungguh dengan sikap hormat datang ke hadirat Tuhan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam ibadah. Kita akan terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Saya serahkan kepada Miss Evi. Oke, mari kita berdoa.
Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah pada hari ini. Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami minta biarlah Tuhan hadir di tengah kami, Tuhan yang memimpin kami dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
nama lain yang kami sembah selain Engkau, Yesus. Syukur, kami bersyukur, Engkau baik. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik mengasihi kami di dalam hidup kami Bapa. Karena itu kami mau bersuka cita bersorak-sorai, sebab Tuhan telah bangkit, telah memenangkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah bangkit bagi kita, amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Karya-Mu adalah karya yang terbesar dalam hidup kami Bapa. Karena itu kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Amin, amin Yesus. Kasih
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Amin Yesus. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan. Shalom untuk warga kerajaan, Menti Generasi Unggul Banjarmasin. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi setiap kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kekasih Tuhan, terutama
orang tua Menti dan juga Menti yang ada bersama-sama yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya baca dalam Injil Matius 28 ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat yang ke-10 yang berbunyi, "Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, di sini kekasih Tuhan, cerita ini adalah berbicara tentang pada waktu Yesus di hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian dan pada waktu itu kubur menjadi kosong. Nah, di dalam cerita ini sampai hari ini banyak orang meragukan kebangkitan Yesus. Dari mana orang meragukan? Yaitu pada waktu para penjaga itu mengatakan kepada pemimpin agama bahwa Yesus itu bangkit. Mereka ceritakan karena pada waktu kebangkitan Yesus itu didahului dengan ada malaikat Tuhan yang membuka pintu kubur itu. Ya, pada waktu 3 orang perempuan yang datang ke kubur itu, mereka berpikir bagaimana bisa membuka pintu kubur yang begitu berat. Tapi luar biasa pada waktu ketiga orang yang wanita ini datang di kubur itu, mereka lihat kubur itu sudah terbuka, terguling pintunya, dan kemudian pada waktu mereka mau masuk ada seorang malaikat yang bersinar. Dan kemudian malaikat itu bertanya, "Kamu mencari Yesus?" Dia sudah bangkit. Nah, itu dia sudah bangkit. Ya, makanya itu dikatakan di sini sesudah itu kemudian mereka, kalau saya baca ayat yang ke-8 dulu ya, ayatnya yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, itu dia, "Jangan takut. Beritakan, ceritakan kepada murid-muridku bahwa aku sudah bangkit." Nah, jadi Yesus itu benar bukan seperti ada pendapat orang yang mengatakan yang disalibkan itu bukan Yesus. Yang disalibkan itu mukanya dirubah. Yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Keliru. Yudas Iskariot itu sudah mati. Gantung diri, Alkitab katakan gantung diri dan ususnya terburai. Alkitab katakan seperti itu. Itu waktu Yudas gantung diri itu, bunuh diri itu, Yesus masih ditangkap, masih hidup, belum disalibkan. Dan kemudian lagi dikatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Ya, penderitaannya itu sejak dia dari Taman Getsemani. Disiksa, dicambuk, ya, dalam keadaan seperti itu. Masa yang disalibkan itu bukan Yesus? Itu loh. Ya, jadi kita harus mengerti, jangan sampai kita tersesat mendengarkan perkataan yang tidak bertanggung jawab. Yesus akhirnya mati. Dan Alkitab mencatat dikubur. Ya, dikubur. Dan pada waktu dikubur dikasih kain kafan juga. Nah, kemudian dikasih kain kafan. Ya, tetapi dia berkata, 3 hari aku akan bangkit. Aku akan bangkit. Itu sebabnya penyesatan itu yang dimulai pada waktu itu terjadi sampai hari ini. Ya, orang-orang Yahudi memang tidak percaya kalau Yesus Tuhan. Karena mereka pikir itu adalah anak tukang kayu. Mana bisa jadi Tuhan. Seperti itu. Nah, itulah sebabnya ketidakpercayaan mereka menjadikan mereka tidak pernah melihat kebenaran. Hanya beberapa gelintir orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan sampai hari ini mereka masih menantikan juru selamat. Masih menantikan Mesias. Padahal Mesias sudah datang ke dalam dunia ini. Nah, jadi para menti yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik. Masa depanmu tidak akan pernah ada kalau engkau tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya dia berkata apa? Jangan takut. Jangan takut terhadap apa? Terhadap masa depan. Jangan takut terhadap apa? Terhadap kehidupanmu. Jangan takut terhadap apa? Terhadap virus. Jangan takut. Tetapi tetap berlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, berlakukan. Jangan kotor, tangan jangan kotor. Sering cuci tangan. Pakai masker. Itu penting sekali. Nah, kemudian pergi, ini Tuhan Yesus ngomong, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan
melihat aku. Artinya apa? Tuhan Yesus berkata, mereka akan ketemu aku, mereka akan melihat aku. Dengan kata lain, aku mendahului mereka. Kalau Tuhan mendahului mereka, yang pertama yang pasti yang kita akan temukan adalah bahwa janjinya pasti akan digenapi. Pada waktu dia berkata, aku akan ketemu dengan aku, berarti bukan berarti dalam perjalanan menuju ke Galilea, ya, bukan berarti bahwa tidak ada rintangan. Bukan berarti pada waktu Yesus berkata, aku suruh mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Bukan berarti bahwa tidak ada halangan, bukan berarti tidak ada masalah. Satu hal yang kita tahu, bahwa apapun yang terjadi, masalah kah, halangan kah, rintangan kah, kita pasti akan bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kita harus pegang baik-baik, percayai baik-baik firman Tuhan. Nah, kalau dia berkata jangan takut, artinya apa? Ada satu kepastian. Berarti perlindungan Tuhan ada atas kita. Perlindungan Tuhan ada atas kita. Karena perlindungan Tuhan ada atas kita karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak mungkin mendapatkan perlindungan Tuhan sementara kita tidak berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sementara kita sendiri tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya sejak dari kecil, sejak dari sekarang, para menti takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Itu setiap hari Minggu ikuti program, kan ada acara sekolah minggu di channel YouTube-nya Rock Banjarmasin. Ikuti itu sekolah minggu. Ya, jangan hanya main gadget. Gadget itu tidak baik. Ya, gadget itu ada anak-anak umur 12 tahun mati gara-gara main gadget. Ada puluhan anak-anak ya yang masuk rumah sakit jiwa karena gila gara-gara main gadget. Lebih baik baca firman Tuhan, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan dan belajar. Ikuti arahan dari para mentormu. Ya, demikian juga para orang tua menti. Perhatikan anak-anak Anda. Jangan sampai karena Anda ingin tenang, nyaman, tidak diganggu, Anda serahkan anak-anak Anda kepada dipinjamkan gadget. Anda tidak lihat apa yang dilihatnya di sana. Yang penting anak Anda tenang, tidak mengganggu Anda. Dengarkan baik-baik. Anda akan kecewa satu kali kalau melihat perubahan anak Anda. Ya, akan menjadi kasar, ketus, susah diatur. Suruh baca Alkitab, suruh baca firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata jangan takut, mereka akan melihat aku. Artinya kita pasti lihat Tuhan, kita akan pasti ketemu Tuhan. Dengan kata lain, kita ada jaminan masa depan. Yang kedua, selain masa depan ada perlindungan Tuhan. Karena apa? Kita pasti ketemu dia, berarti ada perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam perjalanan kita untuk ketemu Tuhan, itu banyak gangguan, banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan, tapi ada perlindungan Tuhan. Seterusnya apa? Kalau Tuhan berkata, jangan takut, pasti ketemu aku. Artinya apa? Ada pemeliharaan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut apapun yang terjadi atas dunia ini. Tidak perlu takut. Tetap dekatkan diri kita kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Tentu saja para orang tua, dukung anak-anak Anda. Kalau Anda ingin melihat masa depan anak-anak Anda. Anda tidak bisa serahkan anak-anak Anda hanya kepada televisi atau gadget. Karena televisi tidak bisa mendidik mereka. Gadget tidak bisa mendidik mereka. Kalau Anda orang tua tidak perhatikan anak-anak Anda, nanti televisi yang akan mendidik mereka. Dan itu Anda akan menyesal kalau mereka sudah besar. Kalau Anda percayakan didikan anak-anak Anda kepada gadget, anak-anak Anda nanti akan menyesal. Pada waktu anak-anak Anda susah diatur, keras kepala. Didik anak-anak Anda selagi masih muda. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut, Tuhan katakan di sanalah mereka akan melihat aku. Jangan takut, berarti ada perlindungan Tuhan. Jangan takut, ada pemeliharaan Tuhan. Jangan takut, berarti Tuhan selalu beserta kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kemurahan-Mu. Saat ini hamba serahkan para menti, generasi unggul Banjarmasin ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memberkati. Jadikan murid-murid yang takut akan Tuhan di masa muda mereka. Dan biar di masa muda mereka seperti panah yang dipersiapkan di tangan pahlawan. Yang pada waktunya akan dilepaskan menjadi anak-anak panah yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, memberkati para orang tua menti. Berikan hikmat dan tuntunan-Mu. Dan biar mereka, para orang tua, mendidik anak-anak mereka seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Sehingga di masa tua anak-anak mereka nanti, mereka akan berkata Tuhan Yesus luar biasa. Demikian juga berikan hikmat dan tuntunan-Mu kepada para mentor. Biar Engkau juga memberkati, sehingga para mentor dapat mendidik seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan saja untuk membuat intelektual anak-anak para menti menjadi cerdas. Bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara roh. Sehingga para menti diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tetap setia iring Tuhan dan jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Perayaan ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara perayaan Paskah. Baiklah, kita akan mendengarkan kata sambutan dari mentor Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, Bapak Pendeta Joni Kelapong, MPD CBC CLS. Shalom Bapak Ibu, saya Pendeta Joni Kelapong, saya mengucapkan selamat merayakan Paskah untuk keluarga besar Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, mulai dari pimpinan yayasan, Pastor Dr. Christianus Freddy bersama Ibu, dan juga semua pengurus yayasan, dan juga pimpinan sekolah, Miss Dina dan teman-teman, dan para mentor, anak-anak, menti yang saya kasih, dan juga para orang tua. Sekali lagi, selamat merayakan Paskah di tahun 2021. Kita bersyukur kalau kita bisa melewati setahun lebih pembelajaran di masa-masa pandemi. Dan sampai hari ini pandemi belum berakhir. Ada banyak orang yang meninggal karena pandemi. Ada banyak orang yang sakit terpapar COVID-19. Tapi kalau kita bisa hidup sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan di suasana Paskah, saya sebagai pembina generasi unggul Geni Nusantara, saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya para orang tua, pimpinan sekolah, dan para mentor, yayasan, mari kita terus tingkatkan semangat kita untuk mendidik anak-anak. Bukan sekedar mendidik, tapi mendidik untuk menyelamatkan. Pendidikan tanpa menyelamatkan jiwa, itu bukan pendidikan Kristen. Ada banyak pendidikan, tapi tanpa didikan. Tapi di Sekolah Kristen Generasi Unggul, khususnya di Generasi Unggul Banjarmasin, kami membuktikan komitmen kami untuk mendidik dan menyelamatkan anak-anak Bapak Ibu. Karena pendidikan Kristen yang benar adalah bagaimana anak-anak dimuridkan, dibentuk karakter mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya sukses di bumi, tapi mereka harus kita bawa sampai ke surga. Kalau kita hanya pastikan mereka sukses di bumi, maka itulah bukan tujuan pendidikan dari Generasi Unggul Banjarmasin. Tapi pendidikan Generasi Unggul Banjarmasin memiliki tujuan ilahi, tujuan yang sangat mulia. Anak-anak kita didik untuk menjadi serupa dengan Kristus dan dibawa sampai tiba di rumah Bapa yang kekal. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa dalam mendidik anak. Karena mendidik anak adalah kehormatan bagi para orang tua. Tidak semua orang tua mendapatkan anugerah untuk mendidik anak. Tidak semua orang tua mendapatkan kesempatan untuk mendidik anak. Tapi mari di hari raya Paskah ini kita makin tingkatkan komitmen kita untuk makin serius mendidik anak. Bapak Ibu yang saya kasihi, untuk generasi anak-anak yang lahir dari tahun 2000 sampai hari ini, adalah generasi yang sulit untuk dididik. Generasi yang sulit untuk diselamatkan. Faktanya, mereka lebih banyak berkomunikasi, bergaul dengan media sosial.
bergaul dengan gadget, bergaul dengan tablet, bergaul dengan handphone. Sulit untuk kita bisa selamatkan mereka kalau kita tidak serius. Kenapa? Karena mungkin mereka lebih banyak bergaul dengan handphone daripada bergaul dengan orang tuanya. Dan itu fakta. Sesuai prinsip kerja otak, kalau otak kita lebih banyak bergaul dengan A atau B, maka otak kita akan cenderung memiliki gairah A atau gairah B. Nah, sadarilah para orang tua. Hari-hari ini, anak-anak kita lebih banyak bergaul dengan handphone. Karena mereka harus terpaksa belajar menggunakan handphone. Belajar menggunakan tablet. Belajar menggunakan iPad atau laptop. Ajarilah mereka untuk bijaksana menggunakan handphone. Orang tua harus mendidik. Jangan hanya sekedar hidup bersama, tapi tidak mendidik anak-anak. Ada banyak anak yang hidup bersama orang tua, tapi tidak semua anak-anak mendapatkan pendidikan dari orang tua. Maka pastikan kita di masa-masa pandemi ini, mungkin kita tidak tahu kapan kita meninggal. Tapi saya berharap, sebagai pembina generasi unggul Nusantara, saya mengajak para orang tua, saya mengajak para mentor dan pimpinan sekolah, jangan pernah bosan dan jangan pernah menyerah untuk mendidik anak-anak. Dengan sungguh-sungguh, didik mereka dalam jalan-jalan kebenaran. Didik mereka sampai berjumpa dengan Tuhan. Didik anak-anak ini untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Karena itulah warisan abadi bagi mereka. Mendidik anak sampai kepada tingkat pengenalan akan Allah. Itulah warisan kekal bagi anak-anak kita. Sekali lagi, selamat merayakan Paskah. Dan sampai kita berjumpa di waktu-waktu mendatang. Tuhan berkati, Shalom. Sekali lagi, selamat merayakan Paskah untuk semua keluarga besar generasi unggul Banjarmasin. Dan pastikan Bapak Ibu tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga terus memastikan bahwa kita menghindari kerumunan. Dan Bapak Ibu pastikan bahwa kita terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menjaga dan melindungi hidup saya dan saudara. Tuhan berkati, Shalom. Baiklah, selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, Ibu Dina SE. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, Pembimas Kristen Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Yusef Espak. Yang kami hormati, Ketua Pembina Yayasan Anugerah Unggul Lestari, Bapak Dr. Kristianus Fredi SE. Yang kami hormati, Ketua Pengawas Yayasan Anugerah Unggul Lestari, Ibu Setiawati Suyapno STH. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Anugerah Unggul Lestari, Bapak Akela Epudi SH. Yang kami hormati, Mentor Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, Bapak Joni Kilapong MPD, CBC CLS. Yang kami hormati, orang tua unggul dari tingkat PGTK, SDTK, dan SMPTK. Yang kami hormati seluruh mentor dan staf Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, yang kami kasihi dan kami banggakan anak-anak mentis sekalian dari tingkat PGTK, SDTK, dan SMPTK. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada tahun ini kita masih bisa merayakan Paskah. Nah, adapun tema yang kita angkat pada tahun ini adalah jangan takut, yang terambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-10. Di tengah-tengah pandemi yang masih belum berakhir ini, tentu masih menyimpan perasaan takut dalam hati banyak orang. Sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan dan tidak perlu takut. Karena kita pasti percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memelihara setiap orang yang berharap kepadanya. Sekolah Kristen Generasi Unggul terus memberikan pelayanan yang terbaik dengan melakukan mentoring dan dalam proses pembelajaran anak-anak di rumah, baik yang dilakukan secara online maupun juga secara luring. Untuk menyambut tahun ajaran baru
yaitu tahun ajaran 2021 dan 2022, Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin telah membuka pendaftaran siswa baru untuk tingkat PGTK, SDTK, dan SMPTK. Oleh karena itu kami mengajak kepada para orang tua, marilah bergabung bersama kami dan mendaftarkan anak-anaknya untuk boleh menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Kristen Generasi Unggul. Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin adalah sekolah Kristen yang berkomitmen untuk membentuk anak dengan konsep pendidikan karakter unggul. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Paskah tahun 2021, Tuhan Yesus memberkati. Kata sambutan dari Ketua Yayasan Anugerah Unggul Lestari, Pendeta Akela Epudi SH. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan karena di tengah pandemi pun kita masih bisa merayakan Paskah bersama di tahun 2021 ini. Ada peristiwa besar yang menjadi pelajaran buat kita dalam rangka kita merayakan Paskah bersama ini, yaitu yang pertama, sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Keluaran pasal yang ke-12 dari ayat 11 sampai ke-14 yang berbunyi demikian. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana aku tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya perayaan Paskah pada hari ini di tengah pandemi ini juga merupakan momentum yang sangat baik sekali buat kita, baik sebagai mentor, menti maupun orang tua, untuk kita bisa merefleksi apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Karena pada dasarnya adalah Paskah adalah merupakan suatu cara Tuhan untuk menyelamatkan kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian di dalam perjanjian perjanjian baru juga, di sana dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, di dalam ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi para mentor atau para guru, hendaknya di dalam setiap saat, di setiap kesempatan untuk mengajarkan kepada menti tentang begitu pentingnya arti Paskah, yaitu tentang keselamatan jiwa anak-anak dan kita semuanya. Kemudian juga bagi para menti, tentunya kami berharap momentum Paskah ini agar para menti atau murid bisa belajar lebih giat lagi bahwa mereka sudah diselamatkan lewat darah anak domba. Kemudian juga buat orang tua menti, kami berharap bahwa Paskah ini juga akan membawa damai dalam keluarga, mengajarkan anak-anak untuk takut akan Tuhan, dan semua keluarga yang bersekolah di generasi unggul ini kami berharap mereka akan semua keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Akhir kata, kami dari Yayasan Anugerah Unggul Lestari mengucapkan selamat Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kata sambutan dari Pembimas Kristen Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Yusef SPAK. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami kasih, kami hormati semua
Bapak dan Ibu Guru Sekolah Dasar Teologi Kristen Generasi Unggul yang ada di Banjarmasin, yang kami kasihi semua siswa-siswi yang dapat kita sama-sama pada hari ini merayakan Hari Paskah. Hari ini kita akan merayakan Paskah dengan tema Kita Jangan Takut. Itu terdapat di dalam Matius 28 ayat yang ke-10. Tentunya rasa takut itu akan membuat kita merasa gelisah, akan membuat kita merasa kasih. Tidak ada kasih, kita akan kehilangan damai sejahtera. Tapi firman Tuhan mengatakan untuk kita pada tema kegiatan Paskah ini adalah jangan takut. Ini perkataan Tuhan Yesus ketika pada suatu ketika dia bertemu dengan banyak orang, dia bertemu dengan murid-muridnya setelah dia mengalami kebangkitannya. Di tengah situasi yang sekarang ini, kita mungkin merasa gelisah, kita mungkin merasa was-was. Tapi perasaan itu, sekali lagi, itu tidak akan membuat menyelesaikan masalah kita. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa kita harus keluar dari perasaan takut itu. Bagaimanapun caranya, kita harus keluar dari perasaan gelisah itu. Kita situasi sekarang ini harus membuat kita banyak berdoa kepada Tuhan. Banyak merenungkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merenungkan dan memperhatikan firman Tuhan sehingga kita dapat dikuatkan dan keluar dari rasa takut dari permasalahan kita. Janganlah kita sebagai orang percaya akan mengalami ketakutan yang berlebihan. Apalagi kalau rasa takut itu bisa tertular kepada orang lain. Kita harus menularkan damai sejahtera, kita harus berbagi damai sejahtera kepada orang, saling menguatkan antara sesama siswa, sesama guru, sesama orang tua, agar situasi-situasi sekarang ini membuat kita semakin lebih mengasihi Tuhan. Akhirnya pada kesempatan ini kami dari Bimas Kristen menyampaikan selamat Paskah dan kita berterima kasih kepada semua guru-guru yang ada di Sekolah Dasar Teologi Kristen Generasi Unggul yang telah membantu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak didik kita di Banjarmasin. Selamat Paskah sekalian, Tuhan memberkati kita. Amin. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan oleh anak-anak kita. Dan yang pertama kita akan menyaksikan gerak dan lagu dari kelas 1 sampai kelas 3. Selamat menyaksikan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Salib, dia mati, dikubur.
Wow, keren sekali ya penampilan dari anak-anak kelas 1 sampai 3 ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam penampilan anak. Penampilan berikutnya adalah penampilan gerak dan lagu perwakilan dari TKA dan TKB. Selamat menyaksikan. There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Wah, keren sekali ya Miss tadi penampilan dari anak-anak TKA dan TKB. Nah, kalau sekarang tidak jauh keren dong. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan pembacaan puisi mewakili dari kelas 1 yaitu Refaela dan Daniel. Selamat menyaksikan. Shalom, saya akan berpuisi dengan judul Paskah adalah Kemenangan. Paskah adalah kemenangan. Yesus, kau mati di salib, mengerjakan karya keselamatan yang ajaib. Darahmu telah tercurah di Golgota, bukti pernyataan cinta yang nyata. Namun hari kemenangan telah tiba. Kristus telah bangkit. Ya, Dia telah bangkit. Bangkit dan menang mengalahkan maut. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Alam maut pun tak lagi berjaya. Kuasa
Terima kasih. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Refaela dan juga Daniel yang sudah membawakan puisi dengan sangat indah. Nah, sekarang kita akan masuk dalam penampilan drama. Ini akan dibawakan oleh Menti kelas besar. Bu, ini esnya. Cuci tangan dulu. Kamu kan habis dari luar. Gak apa-apa dong, kan cuma dari wow. Lagi musim corona gini juga. Cuci tangan dulu. Banyak kumannya itu tanganmu. Kenapa tadi mama kamu teriak sih, Gel? Iya, suaranya kedengaran sampai sini. Iya, tadi mamaku tegur aku sampai marah. Sebenarnya kamu ngapain? Kok sampai ditegur? Itu tuh, mamaku negur aku pas aku ambil gorengannya. Padahal kan gorengan itu untuk kita juga. Masa kamu ditegur cuma gara-gara itu sih, Gel? Iya nih, masa cuma gara-gara itu sih? Iya, bener deh. Jangan-jangan kamu belum cuci tangan ya? Iya, memang aku belum cuci tangan tadi. Kamu nggak boleh gitu dong, cuci tangan sebelum makan itu penting untuk membersihkan kuman penyakit dari tangan kita. Iya, bener tuh. Apalagi sekarang lagi ada virus corona, jadi penting untuk kita cuci tangan sebelum makan. Bahkan sekarang kita harus rajin cuci tangan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Begitu ya? Iya, kita sekarang memang harus menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi untuk melindungi diri kita dan orang lain dari virus corona. Iya bener tuh, sebenarnya ketaatan yang kita lakukan ini gak seberapa loh. Maksudnya gak seberapa bagaimana? Iya gak seberapa, karena ada satu pribadi yang hidupnya jauh lebih taat dan dia taat sampai mati. Maka dari itu kita harus belajar ketaatan dari dia. Maksudnya siapa dia? Kok bisa taat sampai mati? Iya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia memilih untuk hidup taat sampai mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita semua anak-anaknya. Maka dari itu kita harus belajar ketaatan dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Iya benar, apa yang kita lakukan tidak seberapa dengan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan kita hanya diminta untuk taat dalam semua yang kita lakukan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Terutama sekarang, kita diminta untuk mentaati protokol kesehatan. Benar juga ya. Apa yang kita lakukan sekarang tidak ada apa-apanya dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kalau begitu, saya akan menaati semua aturan yang ada karena itu tidak boleh. Iya benar, kita harus taat. Nah iya benar tuh kata Jeffrey. Terima kasih ya kawan-kawan sudah mengingatkan aku. Yuk kita mulai proyeknya. Maaf juga ya gagal aku, kita terlambat membuat proyeknya. Iya, gak apa-apa. Inilah gunanya teman, kita harus mengingatkan satu sama lain. Nah, ini gorengannya sudah jadi. Cuci tangan dulu sebelum makan. Ayo kita cuci tangan bersama-sama. Ayo.
siang Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Sebentar kami ingin makan Tuhan, Kau berkati makanan kami agar bisa menjadi kesehatan bagi tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Hai, 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 apa kabar pagi ini? Hai bunga, hai gajah, hai Allah Bapa, apa kabar semuanya? Hai, 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 yang di sana dan di sini. Hai rumput, hai burung, hai Tuhan Yesus, peluk satu persatu. Riang ceria, hatiku gembira, kulihat senyum di wajah Allah Bapa, damai dan tenteram, hatiku pun bernyanyi, sukacita ini buatku menari. Hai, 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 apa kabar pagi ini? Hai bunga, hai gajah, hai Allah Bapa, apa kabar semuanya? Hai, 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 yang di sana dan di sini. Hai rumput, hai burung, hai Tuhan Yesus, ku peluk satu persatu. Riang ceria, hatiku gembira, kulihat senyum di wajah Allah Bapa, damai dan tentram, hatiku pun bernyanyi, sukacita ini buatku menari. Riang ceria, hatiku gembira, kulihat senyum di wajah Allah Bapa, damai dan tentram, hatiku pun bernyanyi, sukacita ini buatku menari, sukacita ini buatku menari. Riang ceria, hatiku gembira, kulihat senyum di wajah Allah Bapa, damai dan tentram, hatiku pun bernyanyi, sukacita ini buatku menari, sukacita ini buatku Nah, tadi kita kan sudah menyaksikan penampilan dari anak-anak kita, baik anak TK, anak SD maupun SMP. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari mentor. Tidak kalah jauh keren dong dengan anak-anak. Mari kita menyaksikannya. Ini kami hamba-Mu yang Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami
kerajaanmu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hatimu, berikan hikmatmu untuk berlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa penutup, doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Christianus Freddy, SEMTH. Baik, kekasih Tuhan, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, mari kita berdoa dan kita serahkan, kita kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Acara ini boleh berjalan dari awal sampai pada akhirnya. Sekarang kami akhiri dan kami serahkan kepada Tuhan, biar segala hormat, pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami akhiri, biar kiranya Kau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi, yang menyertai kami mulai sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan membuka kedua tangan kami dan mengangkatnya kepada Tuhan, kami siap untuk menerima berkat pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati saudara mulai sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, acara Paskah Sekolah Kristen Generasi Unggul telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih yang sudah menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.